Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mister di sini akan coba untuk membahas secara khusus terkait dengan beberapa task yang ada di modul 1 pelajaran pertama. Di sini Mister akan mengakses dengan menggunakan track supaya nanti kita bisa mulai dari awal lagi. Nanti teman-teman bisa langsung isikan atau jadikan referensi sebagai latihan teman-teman pada saat mengerjakan course-nya. Oke, Mister akan mulai. Ini yang masih di bagian modul pertama pelajaran ke-1 terkait dengan pengenalan bahasa pemrograman Python ya. Kita masuk ke tracknya. Oke, jadi nanti tampilan pertama kita akan dibawa pada tugas nomor 1 yang berisi mengenai beberapa teori. Nah, kita akan coba bahas yang pertama terkait dengan nomor 1. Tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Jadi Python ini bisa digunakan untuk apa aja sih, gitu ya. Nah, seperti yang kemarin Mister sampaikan di video kelas kita, di bagian kelas kita kemarin. Jadi Python itu multi-purpose. Bisa buat website, bisa buat robot, aplikasi internet termasuk website ya. Kemudian memprogram logika permainan, buat game, dan sebagainya, mengotomasi proses rutin, itu bisa dilakukan semuanya. Nah, ada lagi nih yang nggak ada tercantum di sini, yaitu membuat mobile app misalnya. Itu juga bisa dilakukan oleh Python. Jadi di sini semuanya bisa dilakukan oleh Python. Oke, sekarang kita coba jawab. Oke, good. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan coba cocokkan antara aturan atau rule yang ada di Python yang kemarin sudah kita bahas bersama dengan pengertiannya. Yang pertama, perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Berarti dia masuk ke bagian aturan awal ya, teman-teman ya. Kemudian perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Jika mereka ditulis satu di bawah yang lain, maka dia masuk ke dalam aturan urutan. Kemudian yang terakhir, huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Karakter berlebih bisa merusak program. Jadi dia tuh bersifat case sensitif ya kalau istilah dalam dunia pemrograman. Nanti Mister akan coba menggunakan beberapa istilah-istilah mengenalkan ke teman-teman supaya teman-teman juga clear mengenai apa itu sih case sensitif dan sebagainya. Kita akan bertahap sedikit demi sedikit. Ini masuk ke bagian aturan ragam code. Kita coba jawab. Oke, good. Continue. Nah, ini beberapa slide yang bisa teman-teman baca di dalam tas kita. Kemudian kita next saja. Nah, ini kita mau mencoba untuk berlatih mengetik. Coba gunakan dua tangan ya. Jadi biar teman-teman juga terbiasa. Algoritma. Nah, ini kalau terlihat ya teman-teman, kalau dia salah warnanya merah atau pink. Jadi hapus dulu sampai dia berwarna hijau seperti ini, baru ulangi lagi. Ini, kemudian kalau ketemu karakter kosong seperti ini, selama dia masih dalam satu baris, tekan tombol spasi. Kemudian dilanjutkan lagi, programming language. Nah, di bagian terakhir, khusus di bagian terakhir saja, ketika dia masuk ke dalam suatu karakter kosong lagi, tidak teman-teman pegang pencet spasi ya, tapi pencet enter untuk turun. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Algoritma THM programming language. Oke, continue. Kita lanjut lagi berlatih untuk ngetik-ngetik dulu program Python. Program, enter, print data. Oke, continue. Selanjutnya kita ketik print, enter, input. Oke. Nah, tetap teman-teman coba latihan ya supaya lebih terbiasa karena ketika kita sudah bisa mencoba untuk ngetik dengan lumayan cepat, itu secara tidak langsung sebenarnya membantu teman-teman pada saat mulai ngoding. Karena ingat untuk Python ini kita full coding ya. Jadi tidak ada drag and drop lagi, jadi betul-betul kita ketik. Sebenarnya tidak signifikan, cuman memang membantu ketika kita akan ngetik code-nya karena lebih cepat ya selesainya. Oke, selanjutnya di bagian ke bintang 1. Oke, ini ternyata masih belajar ngetik lagi ya kita teman-teman. Silakan yang belum mengerjakan tugas ini, dilakukan kerjakan tugasnya.
Print pemrograman Python tanda seru. Oke, apakah masih ngetik lagi? Nah, sekarang adalah contoh coding pertama kita. Jadi di sini Mister akan kenalkan bahwa ada namanya fungsi print untuk mencetak output ke dalam suatu interpreternya. Jadi di sebelah kiri ini adalah bagaimana kita nulis kodenya. Nah, sebelah kanan yang putih bersih ini adalah interpreternya. Jadi ketika nanti kita klik tombol play, maka si interpreter ini akan menerjemahkan kode yang sudah kita ketik. Jadi ingat fungsinya print itu adalah untuk menampilkan output saja. Jadi ibaratnya kalau ada di baris pertama ini, dia memerintahkan print sebentar lagi aku akan menulis, itu memerintahkan si interpreter yang ada di sebelah kanan atau sistem yang ada di pihak Python untuk mencetak tulisan ini. Sebentar lagi aku akan menulis. Nah, di dalam tanda kurung ini kita sebut yang namanya argumen. Oke ya. Jadi kalau Mister bilang argumennya mana, berarti teman-teman langsung masuk ke bagian dalamnya fungsi print ini. Itu adalah argumen. Termasuk tanda petiknya ya, itu argumen. Oke. Sekarang kita coba running dulu. Hasilnya seperti apa? Nah, lihat ya. Jadi dia betul-betul mencetak apa yang kita tulis. Bahkan lihat di sini ada spasi. Di sini juga terlihat spasinya. Kalau Mister Block, tuh terlihat ya ada spasi di sebelah kanan, ada tambahan semacam spasi. Nah, kalau kita blok sampai ke bawah, sesuai ya. Kalau setelah tanda seru nggak ada spasinya, maka dia juga sama. Jadi sedetail itu interpreter akan menerjemahkan code yang sudah kita kerjakan. Ya, clear? Kemudian yang bintang ketiga, tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Algoritma itu berbeda dengan program. Jadi, pernyataan pertama itu kurang tepat. Kalau kurang tepat jangan di checklist ya. Kemudian yang kedua, algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sesuatu. Nah, ini adalah definisi dari algoritma. Jadi step by step-nya ya, sederhananya seperti itu. Betul? Kemudian tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Ingat aturan awal kita. Ada tiga rule ya. Ada aturan awal, aturan urutan, ada aturan ragam code. Nah, di sini masuk ke dalam aturan urutan kita ya. Algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman. Nah, pahami dengan artinya ya. Algoritma itu step by step-nya. Jadi ibaratnya kita udah menyusun sesuatu, bagaimana langkah-langkahnya supaya dia mencapai tujuannya. Ini tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman. Karena algoritma ini malah justru harusnya bisa dipahami secara mudah oleh orang atau developernya. Nah, nanti pada saat kita udah implementasi baru dipakai bahasa pemrograman. Jadi ini salah. Yang selanjutnya, pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Itu juga salah. Yang terakhir, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Jadi di dalam interpreternya, itu ketika kita memang menginstruksikan maju, mundur, ke kanan, literally dia akan melakukan itu. Tanpa dia berpikir panjang, apakah kalau maju ntar aku nabrak ya? Kalau mundur, apa aku nabrak ya? Enggak ada. Jadi itulah hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan algoritma, harus detail dan pastikan program berjalan sesuai dengan logik kita. Oke ya? Jadi yang terakhir ini betul. Jadi ada 3 yang betul. Kemudian terakhir, tandai pernyataan yang benar tentang program dari level sebelumnya. Maksudnya adalah programnya itu yang bintang kedua ini ya, teman-teman. Nah, nanti setelah kita jawab yang bintang ketiga, coba teman-teman tambahkan cetak nama teman-teman dan satu lagi barisnya nama hobi teman-teman. 1 boleh, 2 boleh, dan sebagainya. Jadi cetak 2 ya. Yang pertama nama, yang kedua adalah hobi. Supaya teman-teman bisa terbiasa. Karena kalau coding itu tanpa diimplementasikan atau dilatihankan, ya nanti dia akan cepat lupa. Ya, supaya nanti teman-teman terbiasa. Nah, ini ada dilihat di sini ada 3 baris kode. Setiap kodenya itu dia mengeksekusi perintah atau fungsi print. Dan di setiap print ini ada argumen yang akan dieksekusi nanti. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Kata print digunakan untuk mencetak kata-kata. Betul ya? Fungsi print itu memang tujuannya untuk mencetak
kata-kata, di mana kata-kata ini dia dijadikan sebagai argumen ya, yang tadi di dalam kurungnya. Kemudian program tersebut mencetak kata-kata yang ditulis di dalam tanda kurung. Nah, ini barusan Mister sampaikan. Program ini berjalan tanpa berhenti. Nah, kalau kita lihat tadi, ketika kita running, dia selesai di baris ketiga, dia udah stop ininya. Jadi, tidak berlaku tanpa berhenti ya, tapi dia stop di baris ketiga karena tidak ada instruksi lain. Berarti ini salah. Program ini melakukan 3 tindakan. Betul. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, good. Nah, seperti itu untuk tugas yang pertama, nomor 1 ya, di nomor 1 di modul 1 pelajaran pertama. Nanti kita akan lanjutkan di modul 1 pelajaran pertama yang nomor 2 ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.